Baik, kita lanjutkan ke subbab berikutnya, yaitu mengubah PDB orde 1 ke bentuk dengan peubah yang terpisahkan. Metode ini dapat dilakukan untuk persamaan diferensial yang berbentuk Y aksen sama dengan G Y per X ya. Dalam hal ini G adalah suatu fungsi dari Y per X. Jika kita ambil Y per X sama dengan U ya, kita misalkan Y per X sama dengan U, maka nanti Y itu sama dengan X kali U ya. Di perkalian silang saja, Y per X sama dengan U, jadi Y sama dengan X kali U. Dimana nanti kalau kita turunkan terhadap X, Y aksen sama dengan U plus U aksen X ya. Ingat, turunan U kali V aksen ya sama dengan U aksen V plus U V aksen. Dalam hal ini U-nya adalah X sehingga turunannya 1 ya, karena turunan terhadap X, sehingga U di sini 1 kali U jadi U, karena dikali dengan V-nya U, ditambah U aksen ditambah U kali V aksen. Nah, V aksennya adalah U aksen ya, sementara U-nya adalah X. Nah, jadi untuk Y per X sama dengan U, Y sama dengan X kali U, Y aksen sama dengan U plus U aksen X. Nah, langkah berikutnya kita substitusikan Y aksen sama dengan U plus U aksen X ini pada persamaan diferensial semula yang ditinjau, yaitu persamaan Y aksen sama dengan G kali G sebagai suatu fungsi Y per X ya. Oke, kalau kita ganti Y aksen di sini dengan U plus U aksen X, maka kita mempunyai persamaan U plus U aksen X sama dengan G sebagai fungsi U. Yang lebih lanjut, kita bisa tuliskan ya, kelompokkan yang mengandung peubah U semuanya di ruas kiri dan yang mengandung peubah X semuanya di ruas kanan ya. Jadi ini kita bisa tuliskan terlebih dahulu U plus U aksen di sini adalah DU dx ya. Jadi U plus DU dx kali X sama dengan GU gitu. Jadi nanti ketika dikalikan dx, di sana muncul dx ya. Jadi DU dibagi GU min U ya. Karena ada DU di sana ya, DU dx, DU dibagi GU min U sama dengan dx per X ya. Nah, munculnya dx itu tadi U aksen ini sama dengan DU dx ya. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini artinya peubahnya sudah terpisahkan. Ruas kiri hanya mengandung peubah U dan ruas kanan hanya mengandung peubah X yang dapat kita tentukan solusinya dengan pengintegralan ya. Berikut ini diberikan contoh persamaan diferensial biasa orde pertama yang dapat diselesaikan dengan merubah bentuknya ke dalam bentuk yang peubah-peubahnya terpisahkan. Persamaannya berbentuk 2x y aksen min y kuadrat plus x kuadrat sama dengan 0 ya. Nah, bagaimana bisa diselesaikan dengan metode tadi? Kita melihat di sini bila kita bagi persamaan ini dengan x kuadrat kedua ruasnya ya, maka nanti akan muncul y per x di sini ya. Kemudian di suku keduanya min y per x kuadrat.
ya. Kemudian X kuadrat dibagi X kuadrat sama dengan 1. Ya, mengapa ini 2 kali Y per X? Karena ya X yang di sini hilang ya. Kemudian karena dibagi X kuadrat di bawah menjadi per X. Oke, kita misalkan Y per X ini sama dengan U. Dan tadi dengan perkalian silang tadi Y sama dengan U kali X, maka Y aksen kan sudah ditunjukkan tadi di slide sebelumnya. Y aksen adalah U aksen kali X ditambah U ya. Atau U ditambah U aksen X. Jadi kita masukkan ke sini. Sehingga kita mempunyai 2 Y per X-nya adalah U ya. Jadi 2U, Y aksennya adalah U plus U aksen X ya. Dikurangi Y per X dalam kurung kuadrat dikurangi U kuadrat ya. Ditambah 1 sama dengan 0. Ya, yang lebih lanjut kita bisa tuliskan menjadi 2XU kali U aksen ya. 2X U kali U aksen yang ini ya ditambah U kuadrat. U kuadrat itu yang mana 2U kuadrat ya, yang ini dikurangi U kuadrat. Jadi menjadi plus U kuadrat. Plus 1 sama dengan 0. Jadi bentuknya seperti ini yang nanti sudah dapat kita selesaikan ya, karena dengan pemisahan peubah bentuk yang terakhir ini menjadi sebagai berikut ya. Nah, bagaimana bisa ya, kita tuliskan dulu misalnya di sini ya, kalau belum begitu terlihat kita bisa tuliskan di situ ya, ini menjadi persamaannya ya, 2XUU aksen itu kan persamaannya menjadi sebentar ya, 2X U aksen itu adalah DU DX ya, DU DX ini ya. Nah, di tambah U kuadrat ditambah 1 sama dengan 0 ya. Seperti itu. Nah, nanti kita bisa bawa ke ruas kanan itu adalah dx-nya ya, dx-nya. Jadi apa namanya, menjadi 2UDU yang ini ya, 2UDU yang ini sama dengan min 1 plus U kuadrat kan. Nah, di ruas kanan. Nah, nanti ketika kita bawa dx-nya ke ruas kanan menjadi dx per x ya, x yang di sini. Dx per x, nah minusnya menjadi miliknya ini yang apa namanya, min dx per x itu. Ya. Nah, kalau kita sudah mempunyai bentuk seperti di slide yang berikutnya tadi, ya, dari sini ke sini oke ya. Jadi ini kan 2U DU. DX-nya kita bawa ke ruas kanan menjadi minus ya, dibagi dengan X di sini, karena ini kan asalnya minus nih, U kuadrat plus 1 kan apa namanya, di ruas kanan dulu dikali dengan dx kan, dikali dengan dx. Nah, apa namanya, karena dibagi dengan U kuadrat plus 1-nya positif, maka minusnya ya tetap di ruas kanan ya, min dx per x. Dari persamaan berikut yang sudah terpisahkan peubah-peubahnya, kita dapat menentukan solusi dari PDB di atas dengan pengintegralan. Melalui pengintegralan
integral 2U du per 1 plus U kuadrat adalah ln 1 plus U kuadrat ya, karena 2U du ini kan 2D1 plus U kuadrat ya. 2D1 plus U kuadrat, jadi 2U du. Jadi kita bisa tuliskan, D1 plus U kuadrat ya. Jadi D1 plus U kuadrat dalam kurung ya, D dalam kurung 1 plus U kuadrat per 1 plus U kuadrat menjadi ln 1 plus U kuadrat. Sama dengan ln X plus C ya, ini minusnya lebih ya. Nah, berikutnya kita substitusikan kembali Y per X ini ke persamaan ln 1 plus U kuadrat sama dengan min ln X plus C ini ya. Kita ganti kembali U-nya dengan Y per X. Ketika ln-nya kita hilangkan ya, menjadi 1 plus U kuadrat ya. Ruas kirinya ini kan menjadi min X, menjadi X pangkat min 1 ya. Jadi X pangkat min 1 dan karena eksponennya perkalian eksponen menjadi penjumlahan ya, menjadi pembagian menjadi ini kan pengurangan ini menjadi pembagian gitu. Jadi X pangkat min 1 kali C menjadi C per X ya, sehingga kita bisa ganti di sini U kuadrat dengan Y per X kuadrat ya. Kita ganti dengan Y per X kuadrat. Kalau kita ganti di sini U dengan Y per X kuadrat ya, dan kedua ruas dikalikan dengan X kuadrat, maka persamaannya menjadi X kuadrat ya. Nah, ini kehapus bawahnya ya, Y per X kuadrat, X kuadratnya habis, nah di ruas kanan menjadi CX. Ya, itu contoh soal di mana dapat diselesaikan dengan menyatakan dalam peubah yang terpisahkan di ruas kiri dan ruas kanan, dan memisalkan Y per X sama dengan U ya.